Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 5. First, let me introduce our member, Dera Fatimah Nurhayati, Dinita Sekaningrum, and Sylvianita Cahyaningrum. And in this video, we would like to present our material about the notion of pragmatics. The definition of pragmatics. Pragmatics is another branch of linguistics that is concerned with meaning. The chief focus of pragmatics is a person's ability to derive meaning from specifications of speech situation, to recognize what the speaker is referring to relate new information to what has gone before, to interpret what is said from the background knowledge about the speaker and the topic of discourse, and to infer or fill in information that the speaker takes for granted and doesn't bother to say. Jadi, fokus utama pragmatik adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh makna dari jenis situasi bicara tertentu, untuk mengenali apa yang dimaksud oleh pembicara, untuk menghubungkan informasi baru dengan apa yang telah terjadi sebelumnya, dan untuk menafsirkan apa yang dikatakan dari latar belakang. Pragmatics and semantics can be viewed as different parts or different aspects of the same general study. Both are concerned with people's ability to use language meaningfully, while semantics is mainly concerned with a speaker's competence to use the language system in producing meaningful utterance and processing or comprehending utterance produced by others. Jadi, antara pragmatis dan semantik dapat dilihat sebagai bagian yang berbeda atau aspek yang berbeda dari studi umum yang sama. Keduanya berkaitan dengan kemampuan orang untuk menggunakan bahasa secara bermakna. Namun, dalam semantics itu fokus utamanya berkaitan dengan kompetensi penutur untuk menggunakan sistem bahasa dalam menghasilkan ujaran dan pemrosesan yang bermakna atau memahami ujaran yang dihasilkan oleh orang lain. The next material is natural and conventional thing. A language is a system of symbols through which people communicate. The symbol may be spoken, written, or signed with the hand. Symbol or sign that are shared by members of a community. It will be useful to consider other things that we know and how we react to them. Language is only one of the common activities of a society. The totality of common activities, institutions, and beliefs make up the culture of the society. Jadi, bahasa adalah sistem simbol yang digunakan orang untuk berkomunikasi. Simbol dapat diucapkan, ditulis, atau ditandatangani dengan tangan. Simbol atau tanda yang dimiliki bersama oleh anggota komunitas akan berguna untuk mempertimbangkan tanda-tanda lain yang kita ketahui dan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Natural things are familiar in life, such as all sorts of sight. Sound and smell can be natural things. They communicate to someone who observes and can interpret, but their messages are unintentional. Unlike natural things, conventional things have human senders as well as human receivers. Each one has an intention and interpretation. Jadi segala macam pemandangan, suara, dan bau bisa menjadi tanda alam. Mereka berkomunikasi dengan seseorang yang mengamati dan dapat menafsirkan, tetapi pesan mereka tidak disengaja. Contohnya, ketika kita melihat asap. Nah, kita tahu bahwa ada api atau baru saja api itu padam. Lalu kita melihat awan hitam. Kita bisa tahu kemungkinan akan terjadi hujan. Lalu kita melihat
gerak pucuk pohon itu memberi sinyal bahwa ada angin yang bertiup. Contoh lainnya, tubuh kita sendiri memberi tanda-tanda seperti sakit telinga dan rasa lapar. Nah, pada orang lain itu melihat kita dan mengartikan kita bahwa kita sedang sakit, atau juga bisa kita sedang merasa lapar. Nah, berbeda dengan tanda-tanda alam, tanda-tanda konvensional memiliki pengirim dan penerimanya adalah manusia. Masing-masing memiliki maksud dan interpretasi. Contohnya, ketika seorang teman menelpon, atau contoh umumnya itu seperti ketika kita mendengar sirene peringatan pada ambulans yang melaju kencang. Jadi, tanda-tanda konvensional itu juga dapat memiliki arti yang berbeda dalam konteks yang tentunya berbeda atau keadaan yang berbeda. Perbedaan arti mereka adalah karena perbedaan konteks di mana sinyal tersebut terjadi. The next material is the process of getting information. Jadi, ada 3 proses untuk menerima informasi. Yang pertama ada perception. Perception is the process of selecting and comprehend of information from the scene, and the observer share a context of place and time in which the scene attracts the observer's attention. And every perception is a unique experience. Jadi, persepsi adalah proses memilih dan memahami informasi dari tanda dan pengamat berbagi konteks, tempat, dan waktu di mana tanda tersebut menarik perhatian dari pengamat. Nah, proses yang kedua itu ada identification. Identify any new thing either as a phenomenon previously observed or more often as something that is identical with phenomenon we already know and new token of a familiar type. Jadi dalam identifikasi itu kita mengidentifikasi setiap hal baru, baik sebagai fenomena yang diamati sebelumnya atau lebih sering sebagai sesuatu yang identik dengan fenomena yang sudah kami ketahui. Tanda baru dari jenis yang sudah dikenal. Contohnya, ketika kita melihat jejak kaki, atau semak-semak, atau sirene, atau juga bisa gereja. Kita akan mencocokkannya dengan pengalaman sebelumnya yang tersimpan dalam ingatan kita. Apakah sesuatu itu menuntut kita untuk mengenali apa yang bukan kita maksud dan untuk membedakan antara tanda-tanda lainnya. Proses yang ketiga ada interpretation. Interpretation is meanings are often personal. The meaning of anything depends on the space-time context in which we observe it. Jadi dalam interpretation ini, makna seringkali bersifat pribadi. Arti dari setiap tanda tergantung pada konteks ruang dan waktu di mana kita mengamatinya. Misalnya, contohnya itu ketika kita melihat jejak kaki. Nah, jejak kaki itu disebabkan oleh diri kita sendiri, tapi faktanya bahwa sampai saat ini tidak mungkin baginya untuk melihat jejak manusia selain jejaknya sendiri. Nah, ini jelas kasus yang tidak biasa, tetapi sepanjang waktu kita akan menafsirkan secara berbeda dalam konteks yang berbeda juga. Linguistic sign. Words are linguistic signs, similar in certain respects to natural and conventional signs. They do not have meanings, but rather are capable of conveying meanings to those who can perceive, identify, and interpret. Words go together to form sentences which in turn are capable of conveying meanings. The meanings of the individual word and the meaning that comes from the relation of these words to one another. Jadi kata-kata itu adalah tanda-tanda linguistik, serupa dalam hal-hal tertentu dengan tanda-tanda alam dan konvensional yang tadi sudah kita bahas. Mereka tidak memiliki makna, melainkan mampu menyampaikan makna kepada mereka yang dapat memahami, mengidentifikasi, dan menafsirkan. Kata-kata berjalan bersama untuk membentuk kalimat yang pada nantinya mampu menyampaikan makna,
makna-makna kata individu dan makna yang berasal dari hubungan kata-kata tersebut satu sama lain. Suppose we hear an utterance, know the language, know the meanings of the words and the sentence formed with the words, we may still not fully comprehend what is said because we don't know what the utterance is about. We don't grasp the speaker's intention, largely because we don't know what is being referred to. On the other hand, when communication is successful, we as hearers interpret correctly because we derive some information from what has been said previously or the discourse context, and from knowledge of the speaker and from a grasp of condition and circumstances in the environment or the psychosocial context. Ya, jadi misalkan kita mendengar suatu ujaran, kita mengetahui bahasanya, mengetahui arti kata dan kalimat yang dibentuk dengan kata tersebut, kita mungkin masih belum sepenuhnya memahami apa yang dikatakan karena kita tidak tahu tentang apa ucapan itu. Kita tidak memahami maksud pembicara, terutama karena kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh pembicara. Di sisi lain, ketika komunikasi berhasil, kita sebagai pendengar menafsirkan dengan benar karena kita memperoleh beberapa informasi dari apa yang telah dikatakan sebelumnya atau konteks wacana, dan dari pengetahuan pembicara dan juga dari pemahaman kondisi atau keadaan di lingkungan atau konteks fisik sosial. We organized the message into sense group. Clark and Clark, 1977. Possibly the speaker helps by speaking in sense group, making the pauses that are needed for breathing between sense group. Jadi ketika kita mendengarkan seseorang berbicara, pertama-tama kita menangkap urutan bunyi, peristiwa fonetis. Tetapi pemahaman kita bukanlah soal menangkap satu demi satu bunyi atau satu demi satu kata, tapi kita juga harus mengatur kalimat dalam mengucapkan kalimat ke dalam kelompok indera. Ya, jadi dalam berbicara kita juga memerlukan jeda atau pause untuk kita mengambil nafas. Nah, contohnya di utterance 1 dan 2 ini, yang utterance 1, I will let you know the answer as soon as I get the information from a friend of mine who lives in Winchester. Ya, jadi apa yang kita sebut jeda atau pause mungkin sesaat keheningan atau mungkin hanya perpanjangan suara akhir misalnya dalam information tadi. Tetapi dalam percakapan biasanya kita itu tidak terorganisir dengan rapi. Biasanya kita kadang ragu dalam mengucapkan kalimat atau terkadang salah dalam mengucapkan, jadi kita harus mengulang. Nah, untuk contohnya yang di utterance 2 di sini, contohnya, well, I will let you know the answer as soon as I get the information from a friend of mine, who lives in Winchester. Ya, jadi di contoh yang kedua ini, si pembicara tidak terorganisir dengan rapi. Nah, jadi dia menambahkan kata misalnya well atau atau mengulang kata misal as soon, terus kemudian diulang lagi as soon as I get the information, kemudian ada gitu. Thus, as listener, we begin by identifying the phonetic message, and through the phonetic message, identify the semantic message. As listener, we use our background information to interpret the message. As Fillmore puts it, we need to know not only what the speaker says, but also what he is talking about, why he bothers to say it, and why he says it the way he does. Ya, jadi kesimpulannya,
Sebagai pendengar, kita mulai mengidentifikasi pesan fonetik dan melalui pesan fonetik mengidentifikasi pesan semantik. Sebagai pendengar, kita menggunakan informasi latar belakang kita untuk menafsirkan pesan. Seperti yang dikatakan Fillmore, kita perlu mengetahui tidak hanya apa yang dikatakan pembicara, tetapi juga apa yang dia bicarakan. Mengapa dia mengatakannya dan mengapa dia mengatakannya seperti itu atau menyampaikannya seperti itu. Non-verbal communication. Aside from what we say to one another through the verbal context and the prosody of spoken utterance, we can, in face-to-face communication, transmit less semantic message to one another by means of audible and visible signs that are not part of language. Ya, jadi selain dari apa yang kita katakan satu sama lain melalui verbal dan ucapan lisan, kita juga dapat mengirimkan pesan yang kurang sistematis satu sama lain melalui tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat, yang bukan merupakan bagian dari bahasa. Contoh dari non-verbal communication ini ada paralanguage. Paralanguage is ways to using the voice that they may be expressive, communicative in a secondary sense that include laughing, giggling, crying, which need not accompany an utterance, whisper, falsetto, a quavering or breaking voice, and other elements that are vocal but not verbal, the relative loudness or softness of the voice, high or low pitch, the modulation of pitch from near monotone to an exaggerated rising and falling, a nasal quality, a rasping sound, the tempo switch. Ya, jadi yang pertama ada parabahasa. Nah, parabahasa ini adalah cara menggunakan suara yang mungkin ekspresif, komunikatif, dalam arti sekunder yang mencangkup tertawa, cekikikan, menangis, bisikan, falsetto, suara bergetar, atau patah, dan unsur-unsur lain yang bisa diutarakan dengan vokal tetapi tidak verbal. Kenyaringan relatif atau kelembutan suara, kemudian nada tinggi atau rendah, modulasi nada yang hampir monoton menjadi naik atau turun yang berlebihan. Kemudian kualitas sengau, suara serak, dan tempo pidato bisa mempengaruhi sebuah maksud dari kalimat. Nah, untuk contoh dari paralanguage sendiri, contohnya untuk mengetahui apakah teman kita marah atau sedih, apakah guru mengajukan pertanyaan atau membuat pernyataan. Nah, pemahaman paling dasar tentang apa yang dikatakan orang lain kepada kita seringkali kita peroleh dari penggunaan intonasinya atau nada dan volume kata-kata yang diucapkan. Misalnya, jika volume teman kita berbicara itu rendah, kemungkinan besar dia sedang sedih atau kecewa karena sesuatu. Demikian juga jika guru kita mengakhiri kalimat dengan nada tinggi atau infleksi ke atas, kemungkinan besar guru kita akan mengajukan pertanyaan. The second is gestures. There are visible signs which have a standard, shared meaning, and there are elements of apparent body language, which possibly create an effect of the observer and therefore on the interpretation of spoken message. Yang selanjutnya yaitu gestur atau bahasa tubuh. Nah, gestur ini adalah tanda-tanda yang bisa dilihat. Dan gestur juga memiliki standar dan makna dan unsur-unsur penampilan yang mungkin menimbulkan efek pada pengamat atau lawan bicara karena ada interpretasi suatu pesan yang diucapkan atau makna yang disimbolkan dengan bahasa tubuh. For the example, please consider these visual signs. Nodding the head in response to an utterance. Menganggukkan kepala sebagai respon setuju terhadap suatu ucapan.
Nah, menganggukkan kepala di sini adalah sebuah bahasa tubuh yang berarti setuju akan suatu hal atau ucapan orang lain. Yang kedua ada crossing one's fingers atau menyilangkan jari yang bermakna sebagai harapan untuk sukses ketika dalam keadaan yang tidak pasti. And the third one is pretending to yawn with fingertips in front of mouth. Yang ketiga itu berpura-pura menguap dengan ujung jari di depan mulut. Nah, ini menandakan sebuah kebosanan. And then holding up the thumb from a closed fist. Mengangkat ibu jari dan dari kelapalan tangan yang tertutup. Nah, ini merupakan simbol dari sesuatu yang bagus atau baik. And then pitching one's nostrils closed with thumb and forefinger. Menjepit lubang hidung seseorang dengan ibu jari dan jari telunjuk. Nah, ini menyimbolkan sebuah rasa bau atau jijik dengan suatu hal. Nah, hal itu berbau tidak sedap, jadi disimbolkan dengan menutup hidung. Sentence. A sentence, on the other hand, is not even. It is a construction of words in English or whatever language in a particular sequence which is meaningful in the language. The meaning of a sentence is determined by the language, something known to all people who have learned to use the language. It is the meaning of the individual words and the meaning of the syntactic construction in which they occur. Jadi, sebuah kalimat itu di sisi lain bukanlah sebuah peristiwa. Kalimat merupakan konstruksi kata-kata dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa yang lain, dalam urutan tertentu yang memiliki makna. Makna suatu kalimat ditentukan oleh bahasa, sesuatu yang diketahui oleh semua orang yang telah belajar menggunakan bahasa tersebut. Ini adalah arti dari kata-kata individu dan arti dari konstruksi sintaksis di mana mereka terjadi. And then utterance. An utterance is an act of speech or writing. It is a specific event at a particular time and place and involving at least one person. The one who produces the utterance, but usually more than one person. The meaning of an utterance is the meaning of the sentence plus the meanings of the circumstances, the time and place, the people involved, their backgrounds, their relationship to one another, and what they know about one another. All these circumstances we can call the physical social context of an utterance. Jadi, tuturan atau ucapan merupakan sebuah tindakan berbicara atau menulis. Itu adalah peristiwa tertentu pada waktu dan tempat tertentu dan melibatkan setidaknya satu orang. Orang yang menghasilkan ucapan tetapi biasanya lebih dari satu orang. Makna suatu ujaran atau ucapan adalah makna kalimat ditambah dengan makna keadaan, seperti waktu dan tempat, orang-orang yang terlibat, latar belakang mereka, hubungan mereka satu sama lain, dan apa yang mereka ketahui tentang satu sama lain. Semua keadaan ini dapat kita sebut sebagai konteks fisik sosial suatu ujaran. Jadi, mengapa kita harus membedakan antara kalimat dan ucapan? Karena keduanya itu penting untuk mengenali makna apa yang dikomunikasikan kepada kita dalam bahasa dan makna mana yang kita diperoleh dari konteks di mana bahasa digunakan. Karena itu, penting untuk membedakan antara makna linguistik, apa yang dikomunikasikan oleh bagian bahasa tertentu, dan makna ucapan, yaitu apa yang dimaksud individu tertentu dengan mengatakan ini dan itu di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan kepada individu tertentu lainnya. And then propositions. Whereas a sentence
is a surface string of words that can be observed, and an utterance is a pairing of a sentence with a context. A preposition is more abstract. A proposition is the meaning expressed by a sentence when it is used to make a statement about some state of affairs in the world. Therefore, propositions are either true or false. The same proposition, "Beryl applauded John," is conveyed by both the active sentence in one and passive sentence in two. 1. Beryl applauded John. 2. John was applauded by Beryl. Proposisi. Bila sebuah kalimat adalah rangkaian kata-kata permukaan yang dapat diamati atau didengar, dan ucapan adalah pasangan kalimat dengan konteks, proposisi lebih abstrak. Sebuah proposisi adalah makna yang diungkapkan oleh kalimat bila digunakan untuk membuat pernyataan tentang beberapa keadaan. Oleh karena itu, proposisi adalah benar atau salah. Proposisi ini terjadi pada kalimat Beryl applauded John yang disampaikan oleh kalimat aktif dan kalimat pasif. And then prosody. We produce all our spoken utterances with a melody or intonation that changes the speed with which the vocal bands in the throat vibrate. We produce rising or falling pitch or combination of rise and fall. By making one syllable in sentence group, especially loud and long, usually where the change of pitch occurs, we enjoy the word with a special prominence called accent. Intonation and accent together constitute prosody, the meaningful elements of speech apart from the words that are uttered. In general, as Ellen points out, a falling tone suggests that the speaker is confident of what he or she is saying and the utterance is delivered with finality. It shows speaker dominance. A rising tone is more oriented towards the addresses. Naturally, individual speakers differ. Some are more assertive in their speech, others more attuned to the feelings of the addressee, and there are dialect differences. It is a common observation that some speakers have a rise where others would end an utterance with a falling tone. Prosody. Kita bisa memproduksi sebuah ucapan lisan dengan melodi atau intonasi dengan mengubah kecepatan. Dengan begitu, pita suara di tenggorokan kita menghasilkan nada naik atau nada turun atau kombinasi naik dan turun. Dengan membuat satu kata dalam kelompok arti yang sangat keras dan panjang, biasanya di mana terjadi perubahan suatu nada, kita memberikan kata tersebut dengan penonjolan khusus yang disebut dengan aksen. Intonasi dan aksen secara bersama-sama membentuk prosodi. Unsur-unsur bermakna tuturan selain dari kata-kata yang diucapkan. Secara umum, seperti yang ditunjukkan oleh Alan, nada yang jatuh menunjukkan bahwa pembicara yakin dengan apa yang dia katakan dan ucapkan itu disampaikan dengan final. Itu menunjukkan dominasi pembicara. Sebuah nada naik lebih berorientasi pada penerima. Secara alami, masing-masing pembicara berbeda. Beberapa lebih tegas dalam pembicaraan mereka, yang lain lebih selaras dengan perasaan lawan bicara, dan ada pula perbedaan dialek. Itu adalah sebuah pengamatan umum bahwa beberapa pembicara memiliki kenaikan, di mana yang lain akan mengakhiri ucapan dengan nada yang jatuh. We include speaking utterances in double quotation marks to distinguish them from sentences, which we print in italics. However, spoken utterance consists of more than words, and speech meaning are communicated not merely by what is said, but also by the way it is said. Read this for brief dialogues. The first, has the Winston Street bus come yet?
Sorry, I didn't understand. What did you say? And the second, I'm afraid Fred didn't like the remark I made. Oh, what did you say? The sequence of what did you say occurs in all late dialogues, but it is pronounced differently in each. Jadi kita itu menyertakan ucapan lisan dalam tanda kutip ganda untuk membedakannya dari kalimat biasa. Namun ucapan lisan terdiri dari lebih dari kata-kata. Dalam tuturan, makna dikomunikasikan tidak hanya melalui apa yang dikatakan, tetapi juga melalui bagaimana cara kalimat tersebut dikatakan. Seperti pada percakapan di atas, urutan kata-kata "what did you say" terjadi pada dialog, tetapi diucapkan berbeda pada masing-masing dialog. That's all our presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.